Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas qadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai adab bertamu dan menerima tamu. Kita ketahui bersama bahwa menjalin silaturahmi termasuk amalan dalam Islam yang tidak hanya berupa ibadah. Selain membuat orang lain yang kita kunjungi merasa senang, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Hukum silaturahmi menurut Islam adalah wajib dilakukan karena silaturahmi merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan saudara lainnya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk menjaga dan menjalin tali silaturahmi sebagai seorang muslim dapat mengunjungi sanak saudara dan kerabat rumahnya. Berkunjung ke rumah kerabat itu biasanya disebut dengan bertamu. Nah, saat bertamu terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan. Salah satunya dengan menjaga kesopanan sebagai tamu. Sebaliknya, si penerima tamu juga harus mengetahui bagaimana cara memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Rasulullah telah mengajarkan umatnya untuk memuliakan tamu dan dan menerima tamu merupakan kewajiban memuliakan tamu sehingga ia akan menetapkan sesuai dengan kedudukannya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Demikian Rasulullah mengajarkan beberapa adab bertamu dan menerima tamu supaya seseorang muslim dapat masuk menjadi golongan orang-orang yang beriman. Adapun adab bertamu dalam Islam, yang pertama berkunjung ke rumah orang yang dengan niat baik. Jadi kita harus mengunjungi rumah orang dengan niat yang baik, bukan karena niat yang terselubung atau karena ada sesuatu hal. Yang kedua adalah memperlihatkan waktu. Nah, untuk datang ke rumah orang sebaiknya seseorang harus memperlihatkan atau memperhatikan waktu. Jangan sampai kita datang tidak tepat, justru dapat mengganggu seseorang yang kita datangi rumahnya. Contohnya kalau jam istirahat, waktunya punya rumah untuk beristirahat, tapi kita bertamu, itu sangat mengganggu. Nah, yang ketiga itu meminta izin saat bertamu. Sebelum bertamu, seorang dapat meminta izin kepada pemilik rumah. Nah, saat ini minta izin pada pemilik rumah dapat dilakukan melalui ponsel. Nah, misalnya, apakah saya itu boleh ke rumah sebentar sore atau nanti. Nah, kita meminta izin seperti itu agar supaya apabila punya rumah tersebut atau memiliki kegiatan atau urusan yang lain, kita tidak mengganggu langkah-langkah atau tidak mengganggu dia dalam urusan tersebut. Nah, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taghudhu buyutan gaira buyutikan hatta tastanisha wala tusallimu ala ahliha salikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, yang keempat itu berpakaian yang sopan. Ketika kita ingin bertamu itu kita harus menggunakan pakaian yang benar-benar sopan. Yang kelima adalah bersalaman ketika bertamu. Ketika bertamu hendaknya kita senantiasa mengucapkan salam sebagaimana dilanjutkan dengan bersalaman dengan tuan rumah.
Nah, ini merupakan cara untuk menyambung tali silaturahmi juga. Yang keenam, menghindari fitnah dalam bertamu. Dalam bertamu, penting untuk diperhatikan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa saja yang ada dalam rumah tersebut ketika kita sedang bertamu. Nah, yang ketujuh itu yakni menjaga sopan santun. Tak hanya menjaga kesopanan dalam berpakaian, kita juga wajib menjaga sopan dan santun dalam bersikap dan berucap saat bertamu. Hal ini penting dilakukan untuk menghormati si pemilik rumah dan menjaga attitude kita sebagai seorang tamu. Yang kedelapan yaitu memperhatikan batas waktu bertamu. Selain memperhatikan waktu kunjungan, lama waktu kunjungan juga harus diperhatikan. Nah, adapun adab menerima tamu dalam Islam yaitu yang pertama, bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Ketika kita kedatangan tamu, wajib bagi seorang muslim menjaga sikap dan tata cara berpakaian agar tetap terlihat sopan. Hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati dengan adanya kedatangannya. Jangan cuma pakai sarung-sarung saja, itu merupakan tipikal yang merasa tamu kita akan merasa kayak tidak terlalu disambut. Nah, seperti itu ya, langkah baiknya ketika kita mendapatkan atau didatangi oleh seseorang atau orang tersebut bertamu, hendaknya kita pakai jilbab atau untuk laki-laki memakai pakaian yang selayaknya, yang baik dan sopan. Yang kedua adalah menyediakan jamuan. Nah, selain menyambut dengan keramahan, penting juga untuk menyediakan jamuan, apa itu, baik itu makanan maupun minuman. Nah, jangan sampai tamu yang berkunjung merasa kehausan atau kelaparan. Yang ketiga itu, apalagi kalau misalnya tamu kita itu tamu-tamu dari jauh. Yang ketiga itu menghormati tamu yang datang. Nah, yang keempat itu mengantarkan mengantarkan tamu yang hendak misalnya dia sedang berpamitan untuk pulang, seperti itu kita mengantarkan tamu sampai ke halaman kita ketika dia ingin pulang. Nah, sesungguhnya orang muslim bersaudara dimanapun mereka berada, untuk meningkatkan tali silaturahmi dan menyambungnya perlu saling mengunjungi antar saudara muslim satu dengan yang lainnya. Sepatutnya saudara muslim merasa bersedih bila rumah mereka tidak dikunjungi tamu untuk beberapa hari, karena mereka mengetahui dahsyatnya hikmah menerima tamu dan bertamu, yang antara lain yang pertama membawa rezeki dan kepulangannya membawa ampunan bagi tuan rumah. Yang kedua, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tidak ada kebaikan seseorang yang tidak dikunjungi tamu. Nah, sepatutnya merasa sedih jika dalam jangka sekian lama tidak ada orang atau tidak ada tamu yang berkunjung kepada kita, karena tamu yang datang itu membawa rahmat. Masya Allah. Yang keempat, biasanya orang yang bertamu mengucapkan salam dan kita menjawab, maka kita memperoleh 10 sampai dengan 30 pahala. Yang kelima adalah membiasakan berjabat tangan, maka mereka akan memperoleh ampun dosa sampai mereka berpisah. Yang keenam, biasanya mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan. Senyumanmu di wajahmu saudaramu adalah sedekah. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setiap manusia pasti pernah menerima tamu, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka. Hal ini wajar, sangat wajar saja, karena setiap manusia memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kita tidak memiliki satu sifat keseluruhan, tidak. Sifat itu tidak bersifat universal, akan tetapi dia lebih cenderung ke bersifat yang random. Nah, kemudian tetapi walau bagaimanapun tamu kita harus tetap kita muliakan, seperti dalam sebuah hadis, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus menyambut tamu, harus
bertamu dengan baik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore-sore mandi di kali ada itik habislah, sudah cukup sekian ceramah kali ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.